Seperti yang kita tahu kalau Pak Erik baru saja memberikan sebuah kode jika ada peluang bagi Indonesia untuk kembali bertanding melawan Belanda. Tentu saja hal itu mendapatkan banyak sekali sambutan luar biasa tak terkecuali dari beberapa pemain timnas Belanda yang punya keterikatan dengan Indonesia. Selain itu ada juga beberapa pemain yang punya cerita masing-masing soal gimana hubungannya dengan beberapa pemain timnas Indonesia sekarang ini. Seperti misalnya Cody Gakpo dan Jay Eanes, lalu Nathan Ake bersama Tom Haye ataupun Sandy Walsh. Jelas duel mereka semua di level internasional pasti sangat dinantikan. Dan jangan lupakan juga duel antara Tijani Reinders bersama Tom Haye sebagai jenderal lapangan tengah. Nah, meskipun di atas kertas tentu Belanda masih 2 hingga 3 level di atas Indonesia, namun menurut mantan pelatih di Oranje, yakni Louis van Gaal, Indonesia sekarang bisa dibilang jauh lebih baik dan pastinya berbeda dibandingkan saat ia datang ke sini pada tahun 2013 silam. Maka dari itu, jika duel ini benar-benar terlaksana, Van Gaal meminta skuad Belanda untuk tetap bermain secara serius melawan pasukan Garuda tanpa pernah menganggap remeh sekalipun. Media Belanda baru-baru ini tengah dibuat sibuk oleh wacana seputar laga uji coba Indonesia melawan tim Kincir Angin. Ya, menurut media-media di sana, laga Indonesia melawan Belanda dijamin akan jadi laga yang sangat menarik. Sebab semua tahu kalau sekarang banyak pemain timnas Indonesia yang berasal dari tanah Belanda. Dan secara kualitas serta potensi, mereka dinilai sangat bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan tim Garuda sekarang ini. Apalagi diketahui juga kalau PSSI masih akan terus berusaha menambah kekuatan. Maka dari itu, jika laga ini terrealisasi, sudah pasti ini akan jadi laga yang gak akan mudah bagi Belanda itu sendiri. Yap, seperti diketahui bersama kalau sejauh ini PSSI masih menargetkan beberapa nama pemain berlabel Grade A bagi tim Garuda. Pemain-pemain seperti Kevin Dix, Ole Roumanie, Michel Gars, Eliano Reinders, Tristan Guiar, serta Martin Pais adalah beberapa nama yang selama ini kabarnya masih diperjuangkan untuk bisa main buat Indonesia. Nah, seandainya mereka semua deal, walah ya sudah pasti laga Indonesia versus Belanda akan jadi sebuah laga yang sangat menyita perhatian. Karena istilah timnas pusat melawan cabang benar-benar ada nyatanya. Namun dari semua itu, yang tak kalah menarik adalah gimana soal bumbu-bumbu yang ada. Mulai dari head-to-head sampai reuni yang terjadi. Seperti misalnya Cody Gakpo dan Jay Eanes. Keduanya diketahui punya hubungan yang cukup baik. Di mana hal itu sendiri dibuktikan tak kalah Gakpo turut memberikan ucapan selamat atas keberhasilan Bang Jai membawa Venezia promosi ke Serie A. Yap, di mata Gakpo, Jai adalah salah satu bek potensial yang memiliki kualitas untuk bersaing jadi yang terbaik. Dan Gakpo pun udah menyadari hal itu saat pertemuan keduanya di Eredivisie. Yap, ketika itu di tahun 2021, tak kalah Gakpo yang masih membela PSV main melawan Bang Jai yang memperkuat Go Ahead Eagles. Meskipun laga tersebut berhasil dimenangkan PSV 2-0 dengan Gakpo yang ikut mencetak 1 gol, akan tetapi penampilan Jai di laga itu dinilai Gakpo cukup baik. Dan ia mengaku cukup kesulitan kalau harus duel 1 lawan 1 melawan Bang Jai, sampai akhirnya duel keduanya ditutup dengan sebuah perbincangan hangat di akhir laga. Sementara itu, lain Gakpo, lain pula Nathan Ake yang punya cerita tersendiri dengan Tom Haye dan Sandy Walsh, di mana ketiganya merupakan bagian penting tak kalah sukses membawa tim Belanda U17 juara Eropa. Nah, bagi Ake, meskipun kini keduanya udah nggak sama-sama lagi, tapi komunikasi tetap jalan dan mereka tetap berteman baik. Bahkan ketika Tom Haye memilih menjadi WNI, Ake turut merasa senang dengan keputusan Tom, karena bagaimanapun kualitas Tom dinilai sangat bisa membantu Indonesia berkembang jadi lebih baik. Saya mendengar Tom telah memilih Indonesia sebagai karir internasionalnya. Itu adalah keputusan yang sangat bagus. Kami semua mendukungnya. Tom adalah pemain hebat yang pernah dimiliki Belanda. Ucap Ake dilansir dari TV One News.
Nah, selain reuni-reuni yang terjadi, ada juga nih yang beneran gak sabar melihat duel Tom Haye melawan Tijani Reinders di lini tengah. Sebab dari posisi bermain, keduanya bisa dibilang sama-sama sebagai gelandang pengatur serangan. Meskipun secara gaya bermain, baik Tom maupun Reinders sangat berbeda, di mana Tom kita tahu adalah tipe pemain flamboyan atau klasik, sedangkan Reinders adalah tipe pemain stylish. Namun dari semua itu intinya, duel Indonesia versus Belanda benar-benar dianggap akan jadi duel yang sangat menarik untuk disaksikan oleh siapapun. Di sisi lain, mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, sepertinya juga menyoroti kabar yang berkembang ini. Menurutnya ini akan jadi sebuah laga yang gak hanya sekedar komersil, tapi tetap akan kompetitif. Bagi Van Gaal, Indonesia yang sekarang tentu saja kualitasnya sangat berbeda dari Indonesia yang pernah ia hadapi di tahun 2013 silam. Dan sang menir pun mengaku terkesan dengan perubahan yang ada di timnas saat ini. Terlebih dengan skuad yang mayoritas muda, ia yakin dalam beberapa tahun ke depan Indonesia bakal jadi tim yang akan diperhitungkan di Asia. Maka dari itu, ia memberikan peringatan kepada pemain timnas Belanda untuk tetap serius apabila laga ini benar-benar terrealisasi. Sebab selain sekarang punya skuad yang berbeda, Indonesia punya supporter yang luar biasa fanatik dalam memberikan dukungan. Tim Indonesia bermain dengan semangat yang kuat ditambah dengan dukungan penonton yang luar biasa. Itu membuat mereka bisa tampil mengesankan. Ucap Van Gaal dikutip dari Sport. Yap, terlepas dari apapun intinya, kita sama-sama berharap kalau laga ini beneran terjadi. Karena ya, selain ini bagus buat Indonesia, ini juga bagus untuk membuat para tetangga makin iri dengan kita. Selain itu, ini juga bisa membuat para anti-STY makin panas karena di era ini Indonesia seperti diberi lawan tanding yang gak main-main. Bayangin, kemarin Argentina, besok Belanda. Apa gak gokil tuh? Pokoknya semoga segala hal baik yang direncanakan bisa mendapatkan restu dari semesta. Namun sebelum mengarah ke sana, hayo loh, jangan lupa, kalau fokus sekarang ini adalah round 3 kualifikasi Piala Dunia. Jadi tak henti-hentinya kami berdoa biar segera dapat pemain baru biar kedalaman skuad tim Garuda bisa lebih balance dari sebelumnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.